Halo, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A8. Nama saya Osama Yat Al-Ghazi dan teman saya Fadia Muti Anissa. Jadi kami akan membuat video tutorial bagaimana cara menyambungkan kabel UTP dan membuat fungsi peer-to-peer dengan menggunakan kabel UTP tersebut. Terima kasih. Selamat datang dalam tutorial kami tentang cara membuat kabel UTP strike dan cross, serta cara membuat jaringan peer-to-peer yang efisien. Dalam video ini, kami akan memandu Anda melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk menghubungkan perangkat Anda dengan baik itu dengan kabel UTP atau koneksi nirkabel. Oke, sebelum kita masuk ke detail pembuatan kabel UTP strike dan cross, mari kita pahami perbedaannya. Kabel UTP strike digunakan untuk menghubungkan perangkat ke switch atau hub, sedangkan kabel UTP cross digunakan untuk menghubungkan perangkat ke perangkat lain secara langsung. Jadi, langkah pertama pembuatan kabel UTP strike adalah mempersiapkan peralatan yang diperlukan, yaitu kabel UTP, konektor RJ45, serta tang crimping. Oke. Yang pertama itu, mulailah dengan memotong kabel UTP sesuai dengan panjang yang Anda butuhkan. Setelah Anda memotong kabelnya, kita akan mengekstripsi kabel, keluarkan isolasi luar, dan urutkan kabel sesuai dengan standar T568B atau T568A. Sambungkan konektor RJ45 ke ujung kabel dengan hati-hati. Pastikan semua kabel terhubung dengan benar dan gunakan tang crimping untuk menahan konektor ke kabel. Kemudian, cara pembuatan kabel UTP cross. Sama seperti pembuatan kabel strike, langkah awal adalah mempersiapkan peralatan yang sama. Namun, pada kabel cross, pengaturan urutan kabelnya sedikit berbeda. Kami akan menggunakan T568B di satu ujung dan T568A di ujung lain. Setelah Anda memotong kabelnya, pastikan Anda mengikuti urutan yang benar saat menghubungkan konektor RJ45 ke ujung kabel. Ini akan memastikan bahwa kabel UTP cross berfungsi dengan benar. Coba pencet. Keras. Kita tengah ke dan. Sekarang, saatnya kita menguji keberhasilan kabel UTP yang baru saja kita buat dengan alat tester. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa kabel berfungsi sebagaimana mestinya dan akan memberikan koneksi yang stabil. Di tangan kami memegang alat tester kabel UTP yang sederhana. Alat ini akan membantu kita memverifikasi apakah kabel yang kita buat telah sesuai dengan standar dan tidak ada masalah koneksi. Mari kita mulai dengan menguji kabel yang baru saja kita buat. Sambungkan kedua ujung kabel ke tester dengan hati-hati. Pastikan kedua ujung kabel telah terpasang dengan benar pada konektor RJ45. Ketika kita mulai menguji, alat tester ini akan memberikan hasil dalam bentuk lampu LED. Jika kabel tersebut terpasang dengan benar, semua lampu akan menyala, menunjukkan bahwa koneksi berfungsi sempurna. Penting untuk selalu menguji kabel yang kita buat, karena ini akan memastikan bahwa Anda tidak mengalami masalah konektivitas di masa depan. Dengan hasil yang positif dari alat tester, Anda dapat memiliki keyakinan bahwa kabel UTP Anda siap digunakan. Nah, setelah kita membuat kabel UTP tersebut, sekarang kita akan membuat jaringan peer-to-peer menggunakan kabel UTP strike. Jaringan peer-to-peer adalah cara yang efisien untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat secara langsung, memungkinkan Anda untuk berbagi file, mencetak, atau bermain game bersama. Dalam tutorial ini, kami akan memandu Anda melalui langkah-langkah pembuatan jaringan peer-to-peer dengan kabel UTP strike. Langkah pertama adalah persiapan perangkat dan kabel. Langkah pertama adalah mempersiapkan perangkat dan kabel yang diperlukan. Anda akan memerlukan dua perangkat, seperti komputer atau laptop, dan kabel UTP strike yang sudah kita buat sebelumnya. Langkah kedua, sambungkan satu ujung kabel UTP strike ke port Ethernet pada komputer pertama dan sambungkan ujung lainnya ke port Ethernet pada komputer kedua.
Pastikan kedua ujung kabel telah terpasang dengan kuat. Langkah ketiga adalah konfigurasi jaringan. Sekarang, kita perlu mengkonfigurasi pengaturan jaringan pada kedua perangkat. Anda dapat melakukannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pada kedua perangkat, buka pengaturan jaringan atau pengaturan Ethernet. Pilih ubah pengaturan adapter atau change adapter setting. Klik kanan pada koneksi Ethernet, pilih properti, dan pilih protokol internet versi 4 TCP IP4. Konfigurasikan setiap perangkat dengan alamat IP yang berbeda dalam jaringan yang sama. Misalnya, satu perangkat dapat memiliki alamat IP 192.168.0.1 dan komputer kedua dapat memiliki IP 192.168.0.2. Subnet mask harus sama, biasanya 255.255.255.0. Setelah konfigurasi selesai, klik OK untuk menyimpan pengaturan. Kemudian langkah keempat. Sekarang kita siap untuk menguji koneksi jaringan peer-to-peer yang baru saja dibuat. Anda dapat melakukan hal-hal seperti berbagi file, mencetak dari satu perangkat ke yang lain, atau bermain game bersama. Dengan kabel UTP Strike yang terpasang dengan benar dan pengaturan jaringan yang sesuai, Anda sekarang memiliki jaringan peer-to-peer yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Jangan lupa untuk menyimpan pengaturan jaringan ini jika Anda ingin menggunakannya di lain waktu. Nah, karena pada langkah sebelumnya jaringan peer-to-peer telah selesai kita hubungkan, langkah berikutnya adalah menyiapkan file yang akan Anda bagikan. Pastikan file-file ini ada di komputer yang ingin Anda bagikan. Anda bisa membagikan dokumen, gambar, video, atau jenis file lainnya. Sekarang, Anda perlu memastikan bahwa file yang ingin Anda bagikan memiliki izin akses yang sesuai. Pastikan file-file tersebut dapat dibaca oleh perangkat lain dalam jaringan. Anda bisa mengatur izin akses dengan mengklik kanan pada file dan memilih sifat atau properti. Kini, saatnya untuk memulai berbagi file. Anda dapat melakukannya dengan beberapa cara. Buka File Explorer dan pilih file yang ingin Anda bagikan. Klik kanan pada file tersebut dan pilih Bagikan dengan atau Berbagi. Pilih nama perangkat yang ingin Anda bagikan file ke dalam jaringan peer-to-peer. Klik Add dan Bagikan. Dan untuk mengakses file yang dibagikan, pada perangkat kedua dalam jaringan peer-to-peer, Anda dapat mengakses file yang telah Anda bagikan. Buka File Explorer dan perangkat yang telah Anda bagikan akan muncul dalam daftar perangkat yang terhubung. Sekarang, Anda dapat menjelajahi dan mengunduh file yang telah dibagikan oleh perangkat lain dalam jaringan. Itulah tata cara sederhana untuk berbagi file menggunakan jaringan peer-to-peer. Jaringan ini memungkinkan Anda untuk berbagi file dengan mudah antara perangkat Anda. Jangan lupa untuk menjaga keamanan jaringan Anda dan hanya membagikan file dengan perangkat yang Anda percaya. Nah, seperti kelompok saya dan kelompok Michael katakan, untuk menghemat sumber daya, sehingga kelompok lain juga bisa menyelesaikan tugas Jarkom mereka secara tepat waktu, kami memutuskan untuk kolaborasi. Nah, kolaborasinya ini adalah menggunakan jaringan peer-to-peer secara nirkabel untuk menghubungkan dua game. Jadi, langkah pertama itu pastikan komputer Anda sudah terinstall game. Nah, dalam konteks kelompok kami, game yang akan kami gunakan yaitu Minecraft. Langkah kedua adalah kita perlu mengkonfigurasi pengaturan jaringan pada kedua perangkat. Anda dapat melakukannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pada kedua perangkat, buka pengaturan Wi-Fi. Itu adalah untuk komputer kedua. Buka pengaturan Wi-Fi. Kemudian pilih ubah pengaturan adapter. Klik kanan pada koneksi Wi-Fi, pilih properti dan pilih protokol internet versi 4. Konfigurasikan setiap perangkat dengan alamat IP yang berbeda dalam jaringan yang sama. Misalnya, satu perangkat dapat memiliki alamat IP 192.168.01 dan yang lainnya dapat memiliki alamat IP
192.168.0.2. Subnesmas harus sama. Biasanya 255.255.255.0. Setelah konfigurasi selesai, klik OK untuk menyimpan pengaturan. Nah, untuk konfigurasi komputer pertama, buka pengaturan dan cari pengaturan untuk localhost. Klik kanan pada koneksi localhost, pilih properti dan pilih protokol internet versi 4 TCP IP v4. Konfigurasikan setiap perangkat dengan alamat IP yang berbeda dengan komputer yang kedua. Setelah konfigurasi selesai, klik OK untuk menyimpan pengaturan. Balik ke komputer. Mana Minecraft ini? Cari saya di anu. Main gitar mau bang? Udah pergi nanti ya? Sisa udah pergi nanti. Itu kita pertanyaan namanya Pak Kualis Telepon. Halo cowok, ini bikin oreng. Ini bikin oreng. Tidak apa-apa Ji. Ini kayaknya juga sini. Kan mau sambung. Kecuali ada lagi. Iya ada juga. Ada. Kami jadi nanti di gamenya ada ini Friends. Sama game. Wah, kentang cowok. Masih banyak coba itu. Anjay selesai. Oke. Bentar. Ya, kelihatan dulu mukamu sini. Nah. Sekarang nih. Nah, seperti yang Anda lihat, kedua game telah terhubung dengan sempurna. Jadi, di komputer yang pertama atau komputer milik Mikael, di situ terlihat jelas kalau saya sedang bergerak. Dan di komputer kedua, yaitu komputer yang saya gunakan, di situ terlihat karakter Mikael sedang berdiri dengan diam. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa jaringan peer-to-peer menggunakan teknik nirkabel itu berhasil dengan sempurna. Kelompok kami mengucapkan terima kasih karena telah menonton tutorial kami. Terima kasih dan sampai jumpa di tugas kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa gak minta anak kan? Kenapa gak mau flash block ya? Pencet aja satu kali. Serius gak? Kamu juga? Beda kayaknya touchpadnya Oga. Oh iya. Oke, exhibit misalnya. Sering? Ya, selesai nih.